Ibu-ibu, ini pasti tadi pagi ini nggak apa agak males itu nggak, aduh habis semalaman hujan gitu enaknya di rumah minum teh hangat, nonton TV apa HP gitu mesti kan, enak banget duduk di sofa gitu lah, enak banget. Tapi malah kumpul di sini, nggak apa-apa ya Bu, nanti tambah ilmu, tambah hari ini udah ada yang ambil hasil labnya belum? Nah kan, jadi nanti bisa tuh dibaca dulu biar tahu gimana hasilnya kemarin, sama dikonsultasikan kalau memang membutuhkan penjelasan ya kan ya. Nah pagi hari ini, kok ini Mbak Ani belum datang, biar semangat coba aku yang hafal itu Bu Rahma ini. Ayo Bu, ngasih yel-yel. Yel-yel. Halo Prolani. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hai Prolanis. Prolanis PH. Pancen Jos Prolanis PH. Kleru. Kok kurang setunggal Bu, makan pinten nggih? Hai Prolanis. Prolanis PH. Oke. Prolanis PH. Prolanis PH. Mantap. Pancen Jos Prolanis PH. Yes. Terima kasih Bu. Nanti minta anaknya apa? Ekstra apa? Itu ya Bu, udah semangat ya. Nah hari ini saya mau menyampaikan lagi tentang kemarin udah dibilang sama Mbak Ani ya. Mungkin kemarin yang sebelumnya udah ada tuh yang hipertensi menyebabkan stroke. Nah bulan ini memang ini diulang biar makin, katanya Mbak Ani, biar tambah tambah inget, tambah hafal kayak gitu. Nah jadi temanya hari ini adalah hipertensi menyebabkan stroke. Kira-kira sekitar 2 minggu yang lalu masih ada yang ingat nggak ya definisi stroke itu apa yang kemarin itu? Ya, salah satunya penyumbatan. Jadi adalah gangguan vaskularisasi, gangguan aliran darah di otak. Nah, karena apa? Bisa 1, penyumbatan, itu yang paling sering. 2, bisa karena pecah pembuluh darah. Jadi ini pembuluh darahnya pecah, darahnya bocor masuk ke otak. Nah, kayak gitu. Nah, itu ada 2 jenis itu, stroke itu. Nah, kalau penyebabnya macem-macem. Bisa gara-gara ada sumbatannya tadi. Sumbatannya berupa apa dong? Berupa lemak, atau memang tensi yang terlalu lama kayak gitu nyebabin dianya pembuluh darahnya rusak, terus makanya lemak-lemaknya nempel, nah kayak gitu. Nah terus kalau yang dari ininya sama-sama sih Bu, itu gara-gara kerusakan pembuluh darahnya, tergantung habis itu rusak terus nempel ada lemaknya jadi penyumbatan, atau rusak terus jadi lemah, jadi melendung, makanya gampang pecah. Nah kalau ditanya, Dok kira-kira bahaya yang mana ya gitu? Bahaya, ini semuanya bahaya sebenarnya, tapi yang paling bahaya, memang yang lebih bahaya adalah yang pecah pembuluh darah. Kenapa? Karena mengenai pecah pembuluh darah, pecahnya tidak terkontrol, menekan di kepala, pasti bisa gangguan nafas, bisa ini, pokoknya gejalanya akan lebih berat dibanding penyumbatan kayak gitu. Nah kalau yang hipertensi sendiri Dok, itu apa ya? Ada yang masih ingat nggak ya kemarin ya Bu? Ada nggak yang ingat? Tekanan darah tinggi, lebih dari normal. Berapa? Dari yang atasnya maksimal 120, yang bawah itu 80 kayak gitu. Nah jadi kalau lebih dari itu udah tinggi. Nah harus minum obat nggak ya Dok? Nggak harus. Nah yang dari dari panduan buat pengobatan aja sebenarnya, satu yang harus dirubah dulu adalah
gaya hidupnya, gaya hidup aktivitasnya, jadi kegiatannya, geraknya. Enggak itu tadi sih yang kayak ajaran saya, pagi-pagi minum teh sambil leyeh-leyeh tau kayak gitu, nggak boleh. Jadinya ya olahraga, nah yang kayak gitu ya Bu. Terus habis itu olahraganya berapa lama? Olahraganya bisa 30 menit sampai 45 menit sehari. Pokoknya totalnya seminggu 150. Terus jaraknya nggak boleh lama-lama. Jadinya kalau andaikan hari ini senam, ini nanti besok andaikan hujan pagi gitu nggak bisa aktivitas. Terus sisue nggak masalah kayak gitu. Jadi salahnya kalau bisa cuma sehari biar berefek kayak gitu ya Bu. Dok lah saya itu udah tiap hari loh jalan ke sana ngerjain pekerjaan rumah. Nah itu bukan yang namanya olahraga. Yang namanya olahraga tuh otot-ototnya tuh terlatih. Lah mau jalan kan ngerjain nyapu gini kan cuma gini ya Bu. Otot sininya enggak ini, otot badannya sini enggak gerak. Makanya yang namanya olahraga itu ada otot-otot yang dilibatkan. Jadi nenek momone itu kegiatannya capek kerja mungkin saya ini ngopakin ini kayak gini-gini harus capek loh dong, masa ora ini gitu. Nah ya kayak gitu tuh Bu ya, yang harus tetap dilakukan olahraga, nggak cuma terus nggak merasa bahwa sudah capek jadinya harus ini. Malah yang namanya olahraga itu kalau dilakukan secara rutin dan udah cukup itu bakal meningkatkan ini kesehatan tubuh. Jadinya kalau andaikan kayak gini dek biyen ngadeg jongkok wae ra iso, sekarang setelah olahraga itu jongkok wis iso iki Dok. Sholat yang dulu duduk sekarang udah bisa tuh sambil berdiri lagi, rukuk biasa, sujud biasa, bangun dari itu juga nggak ada masalah. Nah kayak gitu. Jadi mungkin ya nek momennya udah lama gak olahraga, pas olahraga sedikit itu langsung kemeng kabeh aku. Aku kapok gitu. Nah itu karena memang kaget. Jadinya kalau pas awal-awal tuh nggak usah langsung kayak zoom semuanya gitu, tapi bertahap, dilatih sebentar, kesel ya lereng, tapi harus terus tetap dilakukan kayak gitu ya Bu, secara rutin. Nah, terus yang tadi yang namanya hipertensi tadi, yang lanjutin ya Bu, yang harus dirubah gaya hidupnya selain olahraga, konsumsi garamnya itu harus dikurang dari 2000 sampai 2500 mg. Lah itu setara dengan kalau andaikan tuh saya ngomongnya paling gampang setengah sendok teh lah. Tapi ada yang ngomong 3/4 teh. Kalau dengan baca-baca di tempat lain mungkin ada yang ngomong 3/4. Tapi kan 3/4 ngono ketok yo spiro wis lah setengah wis. Itu setengah wis maksimal ya setiap hari. Nah, itu bisa didapatkan dari garam dapur. Itu udah ada natriumnya. MSG, Sasa, moto itu apa aja? Hoki apa itu loh merek itu. Nah, nah itu tuh itu udah ada namanya monosodium glutamat, udah ada sodiumnya. Jadi udah ada garamnya di situ. Berarti nek mau udah pakai garam kok mau kok nyontak wis ketoke akeh ya, berarti nambahi motone jangan banyak-banyak, kalau enggak malah nggak usah. Nek pengen aku nek ora karo moto ora mantap blok gitu. Nah ya udah berarti garamnya dikurangi. Terus apalagi nek udah pakai Royco berarti ya itu garamnya sedikit, MSG-nya nggak usah kayak gitu ya Bu. Jadinya dicukupkan. Nah mungkin ngapunten buat yang udah kan sini udah agak sepuh-sepuh semua ya Bu ya. Nah kadang itu papila lidahnya itu sudah tidak kayak pas muda lagi. Jadinya dia nek momone pas muda dek biyen tebelnya segini, sekarang itu segini. Dan ini mengenali rasanya itu udah nggak terlalu gitu. Nah, jadi nek momone wis ngebyuke yuk, ini kok orang sendok urung asen-asen ya, tambahi lagi. Nah, jangan. Berarti patokan kira-kira nek segini dek biyen kayak setengah sendok wis cukup. Berarti udah kayak gitu ya Bu. Nggak boleh nambahin terus. Soalnya walaupun yang ngerasa yang mulut itu kurang mantap. Nah, tapi ya itu diiniin dulu kan udah pernah ngerasain yang enak banget nih. Walaupun sekarang ini ya rasanya enak wae lah, rasanya enak banget gitu, enggak apa-apa, dimaklum kayak gitu. Nah, terus habis itu
Itu tadi olahraga, terus habis itu makannya sama yang namanya istirahat. Jadi 6-8 jam sehari. Nah, Dok, saya kok tiap malam kebangun. Nah, memang biasanya momone udah sepuh itu ya Bu, jadinya tuh jam tidurnya udah geser. Mungkin habis maghrib apa piye gitu udah ngantuk. Ya udah sare aja. Nanti malam kebangun buat sholat malam, subuh kayak gitu ya Bu ya. Nggak apa-apa, tapi asalkan yang di total itu 6-8 jam. Pokoknya nek tidur seger bangunnya berarti itu udah cukup. Nah, aku udah tidur 8 jam kok Dok, tapi kok ora ini ya, ora seger ya, masih rasanya ngelentruk. Nah, coba mungkin tidurnya nggak nyenyak gara-gara apa? Kurang olahraga tadi bisa, mikir ke sesuatu bisa, terus habis itu ternyata lapar ya bisa. Makanya nah harus dilihat tuh, oh kenapa ya gitu, apa kesumuan sarene, apa nyamuke akeh. Lah wis 8 jam tapi nek memone kualitasnya nggak bagus, tetep bangun ora seger rasane kayak gitu ya Bu. Itu tidur, olahraga, makan. Nah, itu harus diperbaiki dulu. Nek momone dengan itu berubah selama 2 minggu atau 1 bulan, Bu, nanti ini nggak usah kita kasih obat dulu ya, tapi gaya hidupnya aja yang dirubah dulu. Jangan kaget nanti nek terus, "Lah kok tanggoku semene dikai obat ya, Dok? Kok aku ora?" Nah, itu setiap orang itu perbandingannya, bukan perbandingannya. Monggo, Bu, nggak apa-apa. Jadi setiap orang itu pengobatannya masing-masing, nggak bisa disamaratakan ya. Jadi ini nek momone yang itu ibunya kok segini dikasih obat ya mungkin karena dia udah bola bali ternyata kok orang mido tensinya. Nah, itu baru diobati. Lah nek belum ya memang berarti kalau baru pertama dateng ya berarti ya wes kita lihat dulu aja ya hidupnya dirubah bisa turun nggak. Kalau bisa turun oke, alhamdulillah, nggak harus minum obat genora bosan ya kayak gitu. Terus habis itu kalau andai kan memang Dok ini saya udah kontrol nih Dok gitu, tapi kok masih ini ya, masih tinggi ya wes ngalahin, berarti harus minum obat. Tapi ya itu pada suatu saat nanti kalau andaikan kok ternyata bisa terkontrol lama, dicoba kok bisa lepas dari obat ya alhamdulillah, berarti nggak usah minum obat kayak gitu ya Bu. Nah, sama ini sih yang paling sering tuh kayaknya habis senam kayak gini terus datang ke depan, "Dok, tensi saya tinggi." Piye iki padahal biasanya iki normal gitu. Ya wajar, soalnya habis senam. Makanya kalau andaikan mau senam, kalau mau tensi itu leren dhisik, tunggu dulu 10-15 menit, nggak pakai aktivitas segala macam. Atur nafas, atur biar ininya lemes, itu pendinginannya tadi. Jangan lupa ikut pendinginan, nanti kalau terakhir udah capek, nah ya wes lah, duduk dulu, pokoknya atur nafas. Habis itu nanti tunggu 10-15 menit. Habis itu nanti terus baru ditensi. Nah, hasilnya dilihat dari situ. Kalau memang nanti normal, berarti base-nya jenengan segitu, enggak tinggi itu. Tinggi karena dipengaruhi sama aktivitas. Orang kalau habis lari sama habis tiduran otomatis tensinya beda Bu, gitu. Lebih tinggi ya lari, karena apa? Detak jantungnya baru mompa. Jenengan lari kayak gitu butuh darah yang ngalir ke seluruh tubuh itu lebih banyak. Jadi ini nek momone andaikan ternyata habis lari terus dia tuh jelas tinggi gitu ya. Nah, terus habis itu mungkin kalau di rumah punya tensi bisa ditensi. Pokoknya pagi hari bangun tidur langsung tensi, disediakan di pinggir meja di pinggir kasur gitu ya. Jadinya aku habis bangun tidur tak tensi. Tak catet aja nih biar jenengan lihat. Progresnya gimana naik turunnya. Terus habis itu kalau malam hari bisa pas mau sare gitu ya. Jadinya pagi hari sebelum
pagi hari sebelum aktivitas sama tidur pas mau tidur. Nah itu nanti yang bikin patokan itu. Jadinya kadang makanya kalau jangan kaget kalau yang di rumah sakit gitu dokternya bilang, dok saya di rumah tensinya segini tapi di sini kok segini. Oh nggak apa-apa bu. Nah mesti dokternya, lah iya toh dong yang mungkin dhuwur kok nggak apa-apa gitu lah. Ya itu tadi mungkin dengan habis jalan parkiran antri ngadeg. Nah yang kayak gitu ya bu. Nah jadi itu tensinya harus terkontrol. Pakai obat maupun nggak pakai obat tetap harus terkontrol. Lah berapa dok? Kalau udah konsumsi obat berarti paling maksimal itu 140-an. Nek ngomongin usianya masih di atas 60, kalau udah di atas 60 berarti 150 wis 150 tensi loh itu. Aku udah minum obat kok jadi 150 wae. Itu kalau andaikan hipertensi, apalagi nanti ada komorbid, ada penyakit lain contohnya stroke, 1 second itu udah bagus. Ya, soalnya apa? Soalnya itu tadi yang namanya stroke tadi masih ingat ya. Itu adalah gangguan vaskularisasi. Nah, nanti nek ngomongin tekanan kayak pompa, tekanan pompane alon-alon gitu. Ning kamar mandi kono ora banter. Nah, makanya nanti aliran darah di otaknya sebelah sini kencang, sebelah sini enggak. Makanya sini yang terjadi stroke. Posisinya di mana-mana bisa. Soalnya pembuluh darahnya banyak. Nah, jadi ini ngomongnya nggak kenceng, malah bahaya. Itu untuk yang penyumbatan ya. Jadinya kalau andaikan penyumbatan, ternyata kok ada sumbatan di sini, anunya kenceng, alirannya tambah nggak lancar, nanti tambah bahaya. Nah, terus kalau andaikan yang pecah pembuluh darah gimana dok? Nah, itu juga. Jadi dia dibuat biar nggak terlalu tinggi banget, nggak terlalu rendah banget. Biasanya itu karena itu hipertensi nggak ada sering, kadang saya nggak ada gejala apa-apa dok gitu, silent killer itu jadi ngerasa kayak oh nggak apa-apa, tahu-tahu cek tensi 200. Nah yang kayak itu tuh resiko buat pecah pembuluh darahnya bu, karena banter banget pembuluh darah, batu aja ketetesan banyak yang lama-lama jeruk, apalagi pembuluh darah yang ditekan terusan. Nah itu bisa nyebabin itu tadi rusak terus pecah. Nah terus jadinya kalau stroke itu tadi harus tensinya dikontrol, termasuk garam olahraganya itu tadi. Terus apalagi penyakit lainnya juga harus dikontrol. Mungkin yang di sini ada diabetes. Nah itu memperberat yang kayak gitu, berarti semuanya harus dikontrol. Nah terus sekarang kita ngomongin stroke-nya. Kalau stroke-nya tadi dok kok bisa ya dok? Oh gejalanya dulu aja yang kemarin masih inget nggak ya singkatannya biar gampang ngingetnya. Ada yang masih inget nggak? Ayo, 1. FAS, apa aja? FAS. Nah, facial, apa lagi bu? Mukanya, kenapa mukanya? Siapa dong? Mukanya miring. Terus A-nya arm itu tangannya diangkat, ternyata siji munggah siji mido. Nah terus habis itu fast S-nya speech itu speech itu ngomong, jadi ngomongnya pelo. Nah T-nya apa bu? T-nya tak jawab time ya, waktu. Jadi nek ngomong yang ada itu berarti kudu buru-buru neng rumah sakit. Jadi lah dok, tetangga saya kok katanya stroke tapi kok tangannya kakinya biasa wae. Nah itu berarti dia stroke-nya di bagian otak tertentu. Contoh, tapi mungkin tangannya orang popo, aktivitas nggak biasa, tapi ternyata speech-nya orang iso ngomong, diajak ngomong orang nyambung, diajak ngomongnya rodo angel, rodo pelu. Nah berarti itu bagian stroke-nya di bagian otak yang mempengaruhi fungsi bicara. Jadinya contoh nih bagian depan untuk fungsi berpikir, mungkin jadinya jadi lupa, sering lupa. Terus habis itu kadang jadi ini kok katanya nggak diapa-apain, kok katanya aku ini dicubit apa, aku tadi dimarahin. Nah mungkin yang sepuh-sepuh udah gitu mungkin
ngomong kayak gitu. Nah itu karena apa? Karena bagian depan yang untuk berpikir tentang apa ya bahasanya ya, aktivitas kayak gitu, berpikir tentang norma kayak gitu rada terganggu. Nah mungkin di belakang jadinya penglihatannya terganggu, di samping mungkin jadi enggak dengar, terus habis itu ada yang jadi nggak bisa bicara itu tadi kayak gitu Bu. Jadinya tergantung letaknya ada di mana. Dan kenapa harus itu dikontrol? Karena yang namanya stroke itu kebanyakan telat datang ke rumah sakit, efeknya apa? Efeknya itu nanti ini penyakitnya jadi kronis, lama. Pulang contoh nih ya, oh kemarin mondok gara-gara demam berdarah, pulang tuh insya Allah kok tinggal lemas-lemas setok, sesok istirahat seminggu udah balik semula. Tapi kalau stroke tuh enggak, ini angel digerakke teko mulai rawat mulai dari rawat inap wis pirang bulan sama masian. Nah kayak gitu. Karena apa? Remodeling dan dia perbaikan saraf itu agak lama Bu. Jadinya dia itu ora secepat kalau luka kegores cepet naik 2 minggu paling jahitan dilepas gitu. Tapi kalau saraf enggak, saraf itu memang butuh waktu lama dan butuh kesabaran. Karena apa? Karena latihan. Jadi nanti kalau stroke-nya terlalu lama, terlalu parah, cuma gerak, cuma ngapunten masih cuma bisanya tuh di atas kasur gitu, itu udah wes angel. Karena apa? Karena mesti semangatnya berkurang satu itu. Gerak yang biasanya dulu ngerjain apa-apa sendiri, makan bisa sendiri, mandi sendiri, malah kadang ikut arisan, ikut sana, jalan ke sana, jalan-jalan, tapi ternyata nggak bisa, cuma di atas kasur. Kayak gitu semangatnya itu pasti aku koyong ini ya sedih, nah, kayak gitu. Tapi semangatnya yang berkurang itu bisa angel banget. Nah terus habis itu geraknya berkurang. Semakin geraknya berkurang, lah saya aja kalau usia di atas 30 tahun ya Bu, usia saya ke atas itu jadinya setiap 1 tahun otot kita itu tuh mengecil kalau nggak dilatih. Jadi kayak kalau Adera itu kenapa masih tetap bisa gede, karena dia latihan terus. Lah apalagi kalau yang cuma nggak pernah olahraga, makan, tidur, nonton TV, HP gitu toh, lah ototnya makin hilang. Diganti sama apa? Gantilah lemak. Nah, yang kayak gitu, Arab gerak kene pakai apa? Karena tulang itu digerakkan pakai otot. Jadi nek ngomongnya itu ototnya nggak dilatih, cuma tidur di ini. Terus kadang mungkin karena memang ini yang salah satu pasangan itu kena stroke, berarti yang satunya harus bekerja. Jadi yang ngelatihnya jarang, ngelatih gerakannya. Nah itu semakin nggak terlatih, semakin ototnya nanti makin mengecil kayak gitu. Jadinya penyembuhannya tambah lama kayak gitu ya. Nah terus sama yang paling penting adalah contoh nih nek ada yang stroke itu adalah kebiasaannya aja. Tak contohin kalau andaikan jadi kalau andaikan nanti ada orang saudara itu ada yang stroke, nanti dikasih tahu kalau andaikan stroke itu posisinya ya, kalau duduk itu harus stroke model apapun ya Bu ya. Soalnya mau yang kanan atau yang kiri kayak gitu, itu harus duduk itu kayak gini empuk ya, nggak boleh yang keras. Karena apa? Nanti tonjolan ininya bisa menekan ototnya, jadi malah nanti ada bolongnya yang kayak gitu, ada luka di pantatnya, ada luka di punggungnya. Itu karena tekanan sama tulang. Jadi duduk. Terus kalau ini saya masih agak ngangkat ya, kalau andaikan mau senderan harus ada senderannya. Jadinya apa? Buat nopang dan empuk ya. Jadi nggak ketekan itu tadi. Terus harus kakinya ini tuh orang itu gantung kayak gini. Nah ini saya masih gantung ini, soalnya ketinggian. Nah kalau andaikan duduk seperti ini berarti kayak kursi roda itu loh. Kursi roda itu kan ada tempat kaki ya. Nah kalau berarti bawahnya mungkin dikasih dingklek bisa.
Jadinya ben nggak gantung kayak gitu. Nah terus itu yang kalau posisi duduk. Kalau andai kan dilatih juga, setidaknya kalau orang stroke itu dilatih kemandirian. Jadi bisa berdiri sendiri, bisa setidaknya guling-guling di kasur sendiri, makan sendiri, atau ke kamar mandi sendiri. Setidaknya itu goalnya adalah tidak seperti semula, tapi hidupnya berkualitas, tidak menunggu orang kayak gitu. Alhamdulillahnya kalau memang bisa ini ya, bisa ada yang menjaga gitu. Tapi kalau andai kan nggak ada, setidaknya dia bisa mandiri. Nah, mau lapar, yo bisa ambil makanan yang deket kayak gitu. Jadi pinggirnya kalau bisa tetap ada mejanya. Biar apa? Biar barang-barang yang dibutuhkan itu dekat di situ. Nah, terus habis itu kalau posisi tidur, posisi tidur saya nggak bisa contoh ini. Dia harus sering-sering pindah, geser kanan, terlentang, belok kiri. Nah yang kayak gitu itu harus diputer tuh selalu kayak gitu. Alhamdulillahnya kalau punya kasur dekubitus, sekarang ada tuh di Shopee gampang tuh nyarinya ya. Nanti kalau cari aja kasur dekubitus. Jadinya biar apa? Biar itu enggak neken, dia isinya air. Jadinya mendul-mendul di badan kayak gitu, jadi nggak menekan. Nah, miring kanan dulu. Nanti kalau miring kanan, posisinya kalau dia tidurnya ternyata dia stroke-nya kanan, contoh ya, kalau dia tidurnya stroke-nya kanan. Nah, kalau tidurnya sebelah kanan itu stroke-nya kanan, dia harusnya kayak gini. Ini di ganjel bantal bawahnya. Ben apa? Ya sini nih orang kebentur bawah. Ben nggak luka lagi itu tadi. Dikasih bantal. Terus jangan lupa antaranya dikasih guling gitu. Ya. Terus habis itu sama. Kalau yang sebelah kiri sama. Kalau andaikan stroke-nya yang kanan tapi miringnya yang nggak sakit sama. Nanti pas gini atasnya sini dikasih bantal kayak gitu ya. Jadinya buat tumpuan yang sakit, selalu buat tumpuan yang sakit. Terus habis itu kalau andaikan dia posisinya terlentang kayak gini, berarti sini tetap dikasih bantal, kakinya juga dikasih bantal biar nggak neken tadi. Sama aja, pokoknya bagian yang sakit karena pasti jarang digerak aliran darahnya nggak lancar, makanya tetap harus dibantali. Itu kuncinya, itu duduknya harus ada penopang. Terus habis itu jalan pakai kruknya nggak yang kayak gini tuh, tapi yang maksudnya yang tongkat. Nah, tongkatnya cari yang stabil. Contoh kalau andaikan dia masih kuat banget itu yang kanan, ya udah berarti bagian tangan kanan yang digunakan. Kalau yang sehat tangan kanan ya berarti bagian kanan yang digunakan. Nanti kalau andaikan kok kakinya juga masih lemah, tapi kalau kakinya kuat boleh pakai yang kayak gini tongkat. Tapi kalau kakinya nggak terlalu kuat, bentuk U, nanti ada itu jagrak yang bentuknya U itu lebih stabil. Pokoknya intinya kalau ada saudara yang stroke harus minimal bisa mandiri untuk lakuin kebutuhan sehari-hari aja. Nggak perlu balik kerja lagi gitu, nggak. Alhamdulillah itu kalau itu melebihi ekspektasi. Tapi kalau andaikan cuma bisa aktivitas sehari-hari, nggak apa-apa. Yang penting itu ya Bu ya. Terus jangan lupa pokoknya harus beri semangat. Yang penting itu. Kalau enggak ya wis males olahraga nih gitu. Nah selain aktivitas fisiknya tadi, kalau memang ada gangguan ini biasanya dari rumah sakit nanti ada terapi bicara, dilatih biar ngomongnya makin jelas. Nah selain ngomongnya, apa sih fungsinya terapi bicara? Biar nanti nggak ada gangguan menelan. Soalnya paling banyak kalau terjadi stroke, contoh nih, saya itu agak kasihan kalau andaikan di rumah sakit ternyata kok ada yang Bu ini dipasang selang makan ya gitu. Terus mesti sering gitu, pasti itu pertama kali diomongin nggak usah dok, Bu makan biasa aja, nggak usah pakai selang ya, pasti tanda tangan penolakan. Padahal apa? Nggak semua orang stroke itu ditawarin selang makan. Nah itu stroke yang dinilai mengganggu aliran gerakan makan aja yang itu biasanya ditawari. Ben ngopo? Ben ra keselak. Soalnya nanti kalau keselak masuk ke paru-paru malah jadi pneumonia.
pneumonia aspirasi namanya. Itu juga angel itu. Nanti tahu-tahu kok tadi wis perbaikan ya, tapi kok tahu-tahu berkeselak kok jadi panas, jadi ora sadarkan diri lagi. Nah itu ketambahan infeksi di paru-paru. Jadinya tambah angel nanti kalau kayak gitu. Penyembuhannya makin lama, rawat di rumah sakitnya makin lama, kayak gitu ya Bu ya. Jadi itu tadi kalau andai kan ada hipertensi, monggo, jangan bosan-bosan harus dikontrol. Kalau andai kan stroke itu tadi, ya wes jangan patah semangat, bisa. Walaupun orang supaya biyen meneh rapopo. Nah, obat-obatnya harus dirutin sesuai ininya dokter gitu ya. Sama yang satu lagi, kolesterolnya. Nah, nanti coba ya hasilnya dilihat lagi ya. Panel profil kolesterolnya gimana hasilnya, bagus apa enggak. Nanti dievaluasi lagi. Oh, 6 bulan ini kok aku akhir-akhir ini kok yang ini, makanya hasilnya kayak gini. Oh, kayak gini. Oh, ya alhamdulillah bagus. Jadi kayak ini. Oh, segini perlu obat nggak ya dok? Kayak gitu. Adekan tinggi, nanti bisa nanti ditanyakan sama dokter ya, atau di dokter yang di klinik atau di rumah sakit. Mbak Ani, udah belum Mbak Ani? Mana Mbak Ani? Bukan Mbak Ayu ini kok, Mbak Ayu yang 30 menit. Mbak Ayu terawat. Gitu ya Bu, nanti kalau Anda kan mau konsultasi sama ini tentang hasilnya, boleh mampir ini. Kalau Anda kan ini kok rame banget karena kemarin hujan deras, boleh besok-besoknya ada masalah. Atau kalau masih kontrol di rumah sakit, nanti dikontrol di ini konsultasikan di rumah sakit. Ya kan ya Bu? Ada yang pertanyaan nggak? Sekitar satu aja buat pantas-pantas. Nggak ada ya? Oh ya boleh. Bisa apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga baru Bu, Ibu Murniati dari desa Simbulon Kemenang. Yang ini saya tanyakan, kalau dari diabetes itu apakah juga bisa mengakibatkan stroke? Bagaimana prosesnya? Terima kasih. Oke Bu Murniati ya, selamat datang Bu bergabung. Nanti jangan bosan kalau ketemu saya. Nah, jadi itu nanti kalau diabetes sama, kalau diabetes itu karena kadar gulanya yang tinggi itu nyebabin pembuluh darahnya itu juga rusak itu tadi. Itu yang memperparah, jadi tensi tinggi, DM juga. Nah, nek ngomongnya itu tadi tambah nek ngomongnya kolesterolnya tambah 2 sama, menyebabkan gangguan pembuluh darahnya itu lemaknya nempel, maraknya penyumbatan kayak gitu. Jadi aliran darahnya biasanya kan juga kental dia kalau gulanya tinggi itu darahnya kental, makanya sangat beresiko sekali untuk meningkatkan resiko stroke, terjadi stroke gitu ya Bu. Jadi terus kudu piye ya dikontrol ya Bu. Jadi ini harus HbA1c-nya, terus gula darah yang sewaktu atau yang puasa itu coba dicek harus normal apa enggak kayak gitu kan. Maksudnya dengan sering evaluasi, harus dievaluasi sendiri. Nah itu harus terkontrol. Kalau nggak terkontrol makanya resikonya makin besar gitu ya Bu. Nah sama satu lagi deh, saya itu kemarin nawarin di Poli, soalnya ada yang ketinggalan MCU, diabetes, ketinggalan MCU. Ayo lah Bu, tak aja neng Sarana Medika. Ya enggak saya sih, maksudnya aku anu tau rata pergi. Jadinya Bu ayo Bu cek di Sarana Medika gitu. Nanti biar tahu gitu. Tapi enggak dulu lah dong, aku takut sedih banget. Padahal kalau udah tahu nanti hasilnya keluar, nanti kan bisa tahu apa yang harus diperbaiki ya. Jadi saya minta tolong nih, biasanya kalau ibu-ibu pada ini tuh lebih mandi gitu ngomongannya ini. Jadinya kalau ayo tak aja apa mulu gini yang bermata hati, nanti gratis kumpul sama teman-teman, ada jalan-jalannya. Nah kayak gitu ya Bu, soalnya banyak banget masih sering kalau tak tawarin tuh nggak mau gitu ya Bu. Minta tolong ya Bu, soalnya ibu-ibu yang ngajakin tuh pasti lebih provokatif gitu kayaknya. Kata ya Bu. Dan tak tutup, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.